Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 27 bulan 9. Jadi saya mau ngasih informasi teman-teman, ini ada teman kita yang mempunyai beberapa emiten yang kena FCA ya. Kita akan bahas beberapa dulu ya. Kita cicil dulu ya. Nanti mungkin untuk update emiten-emiten yang udah ada di kolom komentar, kita akan update nanti jam 8 malaman ya, biar stabil. Mungkin atau kalau kedepannya kan ini sekarang Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu terus stabil gitu setelah jam 8 malam sampai seterusnya sampai hari Senin Senin pagi jam 8 kurang 5 menit mungkin masih terus update ya. Baik teman-teman, kita langsung saja, ini bukan ajakan jual atau pembeli tapi kita akan melihat isiannya seberapa apa sih, seberapa dalam sih itu si emiten ini dalam penjualan atau pembeliannya, eh, untuk terutama untuk broker summary-nya ya. Kita akan lihat ya apakah benarnya masih ada atau poren baru masuk atau bagaimana gitu ya. Baik, yang pertama ada emiten BKS BEX ya. Ini kena FCA juga. Kita lebar dikit ya biar agak lega. BEX ini secara bandar dia lagi terus dikeluarin ya. Terus untuk poren udah keluar ketika tanggal 15 adalah hari terakhir poren menjual secara bersabaran. Cuman di sini teman-teman kalian lihat di sini ternyata ini lagi diakumulasi sama smart money ya. Smart money bisa mencakup semuanya lah, dari mulai istilahnya broker apa aja bisa dimasukin sama smart money, karena smart money adalah fund manager yang udah profesional gitu ya. Jadi mungkin ini akan sangat menarik apabila nanti si BKS-nya lepas dari FCA ya. Ini jatuhnya sama ya tanggal 31 Maret berbarengan dengan Prime dan lain-lain ya. Bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang masih dijual teman-teman sama bandar lokalnya. Poren cenderung dia diam saja dan cenderung dia menjual. Kita akan lihat untuk domestiknya untuk 1 bulan ini ya. Untuk 1 bulan di tanggal 2 nih, untuk bulan ini aja. Di sini yang ngambil CC, YP, LS, NI, oke, CP ya, bagus ya, broker bagus. Sekarang tinggal nunggu kemampuan dari bandar lokalnya aja untuk memarkup harga ya. Ada nggak keberanian dari bandar lokal untuk keluar dari FCA-nya? Karena itu udah sekitar 5 bulan ya terjebak di FCA. Mungkin mereka juga udah santai kali, udah senang gitu di FCA itu, karena gunung bukit, gunung lembah gunung lembah gunung lembah. Tapi ini kalau lihat dari perkembangannya ya, ini step 1, step 2, step 3, step 4. Mudah-mudahan ini tidak turun lagi ya. Mudah-mudahan bisa terus ke atas. Jadi dia cenderung ke atas, cuman masih dibatasi di area harga 26-nya ya. Kemarin sempat ke 27, cuman tidak begitu lama, cuman 2 hari aja. Mudah-mudahan ini akan menjadi ke step 28 lah gitu ya, biar ada peningkatan. Soalnya dari step-stepnya sih udah mulai ke atas ya. Terus pasar nego hanya ada si YP aja, ketemu YP, YP ketemu YP, cuman sedikit ya, tidak begitu banyak. Di pasar tunai tidak ada ya. Jadi ini kecenderungannya sih mereka jual di lokal ya, lokal terutama YP, CC udah ngambil banyak ya. Mudah-mudahan ini YP sama aja sebagai penggeraknya nanti ke depannya ya. MG juga sudah ada, jadi selama 1 bulan ini mereka MG, CP, CC, YP itu udah menguasain ya. Kalau teman-teman kita mungkin adalah sebagian mungkin yang udah keluar masuk juga ya. Di sini CC yang mimpin untuk dinetkan. Kalau tadi kan grossnya ya, LS juga udah bagus, OK juga udah masuk. Yang mudah-mudahan cepat keluar ya untuk BEX. Baik, selanjutnya ada CNKO. CNKO bagaimana? Masih tetap si bandar lokalnya masih tetap jualan, sangat masif banget jualnya, lihat ya. Di sini merah banget, di sini juga poren juga udah keluar. Ini menambah ketidakpercayaannya poren terhadap emiten CNKO ini. Karena kenapa? Karena si poren udah mulai keluar ya. Tapi kemarin ada masuk sedikit ya. Di tanggal berapa nih? Tanggal 19 September. Coba 19 September si porennya kemarin siapa yang masuk? Ada ya 41.000 si YP poren udah mulai masuk ya, lumayan ya. Senilai 29 juta
Nah, kita lihat untuk domestiknya, kita untuk 1 bulan aja ya. Ada kecenderungan di sini sih si bandar lokalnya keluar. Mudah-mudahan bandar lokal punya duit. Nanti kalau udah cukup duitnya, kemungkinan dia akan memaaf harga lagi. Terbukti di sini udah mulai bikin gunung. Di sini udah beberapa hari ini dia mulai ke step 2, step 1, step 2 ya. Mudah-mudahan dia bisa membuktikan bahwa si CNKW ini bisa lepas daripada FCA-nya. Ini juga harganya paling tinggi hanya di Rp10 aja. Di sini tetap CP ada spesialis bawahan, di sini ada YB. Nah, mungkin teman-teman kita mungkin udah ada spekulasi ataupun ada yang average ya di harga Rp8 senilai 151.000 lot untuk 1 bulanannya ya. Ini masih di pembuangan sama si LG, sama si AG, sama si AR. Tapi si CP udah mulai akumulasi terus. Saya bilang kalau CP itu emang spesialis bawahan ya. Terutama dulu waktu ketika belum ada FCA di harga 50 itu CP yang paling banter galak. Bahkan si CP ini berani untuk menjamin sebuah emiten untuk digadaikan, itu biasa sebagai broker CP. Terus WSBK, Waskita. Mana WSBK kagak ada sih. WSBK kagak ada ya. WSBP kali ya, Waskita Beton, WSBP kali. Bukan FCA ya? FCA bukan. Ya, FCA juga sama. Semenjak dia ada pengambilan, si bandar lokal sempat mau memaaf harga ya, dari tanggal berapa nih? 17 September. Coba lihat tanggal 17 September. Untuk domestiknya siapa yang ngambil? Ada CC, YJ udah bagus teman-teman ya. YJ udah bagus, CP juga seperti biasa. CP yang ngambil, cuma di sini si bandar lokal, si Poren udah mulai ngambil ya dari tanggal 3 September. Coba 3 September untuk bandar Porennya ya. Si Poren ada CP 10.000 lot, ya lumayan lah ya, 10.000 lot si YP. Ini juga udah mulai ada peningkatan ya, ada mulai pengambilan, ada penjualan, berarti mereka sudah istilahnya udah bisa lah jual beli di harga FCA. Mungkin dia udah mulai memahami cara kerjanya, akhirnya mereka senang dijual di jualan di istilahnya di harga FCA ya. Kan selama ini FCA itu adalah transaksi yang tabu gitu ya, tidak ada bid dan offernya, tidak ada bid dan offernya aja, tapi kalau harga menyesuaikan berdasarkan mesin BI gitu ya, berdasarkan seperti penjualan atau pembelian ketika jam buka market ya. Di kecenderungan tos-tosan gitu ya. Untuk domestiknya yang nguasain CC, PC sama BQ sama YZ ini, CP tidak ada ya untuk tanggal 3-nya. Cuman kita lihat untuk tanggal 2-nya 1 bulanin aja. Di sini BQ sama YJ ya. Saya pikir si BQ, YJ sama AT ini bagus ya, broker bagus sebagai istilahnya sebagai untuk bandarnya, biasa bagus ya kalau dia nguasain ya. Terus untuk pasar nego ada 90.000 lot, lumayan lah ya dari CNI ini. NI ketemu NI artinya dia memindahkan barang ya. Bisa jadi jualan, bisa jadi memindahkan barang saja, karena tidak ada ya keterangan untuk menerangkan ke arah situ. Ya, jadi untuk WSBP sementara bersabar aja dulu, tapi transaksinya udah ada ya, dia udah mulai dijual di harga 26 perak ya. Tapi dia serang bikin lembah lagi, artinya mereka ini baik broker Poren udah sip gitu dengan jualan di harga FCA, mungkin dia udah enak gitu ya. Terus WMUU ini WMU itu dari manajemen ya, dari manajemen tidak baik manajemennya, akhirnya berimbas kepada emitennya ya. WMU sekarang ada perkembangan teman-teman, lihat di sini di area tanggal berapa nih? Tanggal 6 September, coba lihat 6 September. 6 September udah mulai ada pengambilan dari domestiknya, ada PD, YP, AJ. Ternyata si PD ini suka dipakai sama broker bandar ya. Kalau YP mungkin suka dipakai juga, kalau YP kan UE juga sama gitu. Ini broker-broker bandarnya ternyata pakai yang suka dipakai retail, nyaru, istilahnya nyaru ya. Berkamuflase bersama dengan retail. Cuman kalau berkamuflase di Excel mungkin agak kurang greget ya. Cuman kalau di PD mungkin ada kemungkinan
menyarunya lumayan lah gitu kan. Padahal pada itu sebenarnya sama-sama retail juga ya, cuman sekarang ditumpangi sama broker bandarnya. Karena di sini terlihat jelas waktu tanggal 10-nya ya, tanggal 10 dari tanggal 6 itu yang paling banyak ngeborong itu si PD, YB sama si AJ. Kalau si AJ oke lah, dia emang suka dipakai sama bandar gitu. Kecenderungan WMUU ini sekarang lagi diakumulasi. Mudah-mudahan di harga inilah di harga 10 inilah si WMUU ini bisa memberikan perlawanan. Terus di sini masih ada poren yang masuk teman-teman. Di sini ada poren yang masuk, cuman tidak melakukan aksi setelah pengambilan paling sedikit. Di sini ada sedikit sekitar 330.000 ya rupiah ya. Di sini udah mulai ngambil lagi. Kita lihat dari mulai tanggal WMU 20 Mei ya. Kita lihat 20 Mei 20 Mei hari Senin ya. Untuk poren ada si TP ya, 60.000 lot, lumayan lah 60.000 lot. Mungkin mereka mau spekulasi nanti ketika lepas dari FCA ya. Dia juga ngambilnya kan di area-area 10 gitu ya. Di area 10 di sini nih, 9 sama 10 ya. Nah, jika dia udah ada perkembangan kalau WMUU ya, jadi dia ada akumulasi dari bandar lokalnya. Baik, selanjutnya ada IBFN. Ini kita lagi nunggu keluar dari FCA aja teman-teman. Ternyata ini udah ada yang keluar dari FCA itu, dia harus nunggu sampai 1 bulan dia bertahan ya. Nah, IBFN juga nih sekarang sebenarnya pernah menyentuh ke 75 teman. Dia tidak bertahan ya, tidak bertahan sampai 1 bulan lah gitu ya. Dia hanya bertahan beberapa 1 minggu aja, dia akhirnya jebloskan lagi. Jadi harus bertahan antara 51, 52 sampai 55 lah paling. Jangan terlalu jangan di 50 banget ya. Mungkin 51, 52, 53 sampai 55 lah, terus aja jualan di situ. Mungkin selama 1 bulan mungkin bisa lah harapan untuk keluar dari FCA-nya ya. Tapi untuk IBFN ini kecenderungan dia mau loh keluar dari FCA-nya ya. Ini ada kemauan. Si bandar lokal juga udah mulai akumulasi lagi ya. Di sini jelas ya, si bandar lokal akumulasi, ada pembuangan sedikit. Cuman di sini terakhir itu dia akumulasi lagi. Kita akan lihat dari mulai tanggal 18 Juli 18 Juli kita lihat domestiknya. Ada si XL teman kita ya, si KK, si OD, si CP. Mungkin bandarnya ada si KK, si CP sama si HP sama si. Kalau ke XL mungkin banyak yang average juga gitu ya. Cuman sini terlihat jelas bahwa si OD lah yang memaaf harga ya. OD, CP ini kenapa XL tidak bisa jualan? Mungkin dia emang agak susah jualan di harga FCA, walaupun dia istilahnya mungkin banyak yang beli dari bawah ya. Cuman karena sekarang jual belinya agak susah teman-teman ya. Ternyata yang berhasil ngejual itu ada si CP. Tapi bagus teman-teman, ini IBFN ini ada berusaha untuk keluar dari FCA-nya ada gitu. Jadi ya orang-orang teman-teman kita yang mungkin punya emiten ini ya udah ada kejadian dia lepas dari 50-nya, artinya dia ada keseriusan untuk kembali lagi ke harga normal. Di sini terbukti ya, pernah jualan, cuma setelah di bawah di harga Rp2 dia ambil terus ya, ambil terus akhirnya bisa keluar dari 51-nya. Cuman sayang banget dia tidak bisa mempertahankan kedudukan untuk keluar dari FCA-nya di harga 51 sampai ke atas. Akhirnya dia dikembalikan lagi ke bawah 50 dan dia udah berusaha sekarang nih, lagi berusaha untuk ke atas lagi ya. Ya, seperti IBF bagus, ada perkembangan ya. Terus untuk Mira Mitra Internasional. Kita Mira bagaimana lihat dari perkembangannya? Si Poren sempat ngambil ya, lumayan juga sih 47.000 sedikit, tapi sini si Poren udah masuk, Smart Money udah mulai masuk. Ini sini jelas tinggi, cuman dari semenjak pengambilan si Poren tidak pernah melakukan aksi apapun. Dan bandar lokal teman-teman coba lihat, dia cenderung keluar ya sampai tanggal 3 September. Tapi waktu tanggal 4 Septembernya dia udah mulai akumulasi lagi. Kita lihat tanggal 4 September 4 September dia cepat akumulasi, cuman kemarin turun lagi. Nggak jadi masalah teman, kita kurangin aja di 27-nya,
kurangin 26 ya. Di sini jelas CMG yang ngambil ya teman-teman ya. Teman-teman kita udah bisa pada keluar, bagus ya. Teman-teman kita satukan sampai tanggal 27. Artinya di sini benar yang ngambil itu adalah CMG ya, MG, GR, DH, CC. Teman-teman kita udah pada cut loss ya, mudah-mudahan sih dengan cut lossnya teman-teman kita menjadikan emiten bisa ke atas. Ini dijual paling tinggi di harga 11 ya. Tapi dia ada upaya untuk menaikkan harga ya. Sekarang lagi mulai posisi step 1, step 2, ini mungkin step 3, kalau tidak turun lagi menjadi step 3. Mudah-mudahan bisa melewati 11-nya ya, minimal kan 13 atau 14 lah untuk memberikan perlawanan biar dia ke atas ya. Tapi sayang banget di sini si bandar lokalnya keluar, tapi sekarang lagi ngambil lagi ya. Mudah-mudahan dengan pengambilannya ini memberikan kepercayaan kepada yang punya emiten ini untuk memberikan kesan ini masih ada loh saya gitu kan. Di sini terlihat jelas yang ngambil yang sekarang tanggal 27 adalah si PD ya. Si MG belum keluar terlalu banyak, tapi si PD udah masuk lagi, terdeteksi sebagai bandar. Si PD juga terdeteksi sebagai bandar. Kenapa terdeteksi sebagai bandar? Karena di sini terlihat jelas ya, di sini ada hijau ya. Saya pikir si PD lah yang karena si PD itu sering dipakai untuk bandar untuk menggoreng harga sebuah emiten. Terus ada IKAI. IKAI itu yang sering saya bahas ya, bahwa si IKAI ini udah melepas dari harga 51-nya. IATA. sorry IKAI itu belum lepas ya. IATA yang sudah lepas. IATA ya, maaf saya koreksi. Yang udah mulai lepas dari 50, coba melepas dari 50 adalah pernah menyentuh ke 50 lebih gitu ya. Sampai ke 60 itu IATA, cuman sekarang belum lepas juga dari FCA-nya. Ini kalau untuk IKAI ini kecenderungan sempat ada pengambilan waktu tanggal berapa nih? Waktu tanggal 30 Agustus dan akhirnya dia kembali berjualan lagi ya. Jadi mereka sepertinya udah nyaman ya dijualan di harga FCA ya. Terbukti nyamannya bagaimana, dia ngambil keluar, ngambil lagi keluar, ngambil sekarang keluar. Seperti halnya biasa dijual normal aja, mungkin mereka udah paham cara beli dan jualnya ya. Jadi mereka ya udahlah, kita jualan di harga ini aja, hitung-hitung mungkin harga-harga waran lah gitu ya. Padahal saya bilang mendingan daripada di FCA kan mendingan dijual secara biasa tapi turun aja, turun jadi papan akselerasi, itu mungkin bisa dijual secara normal, bahkan bisa ke Rp1 juga kan, tapi ditransaksikan bisa secara normal gitu kan. Bisa jual belinya enak lah gitu, ngebanting kiri atau ngebanting kiri atau ngejual di kanannya lebih enak. Kalau ini kan bid and offer-nya cenderung dikuasain sama mesin gitu ya. Jadi ini IKAI ini saya kabarkan lagi dijual sama bandar lokalnya. Mudah-mudahan sih dia ada tapi dengan adanya penjualan sama pembelian, artinya di sini masih diurusin ya sama bandarnya ya. Terbukti dia mau ngambil barang terus ngejual lagi ya. Terakhir si YB ya, yang ngejual YB XC, teman-teman kita udah pada keluar, tapi di sini ada PO, PD, GRDH, XL juga ada ya. Jadi tidak menutup kemungkinan adalah inilah broker-broker yang memperjuangkan untuk bisa ke atas gitu ya. Tapi sayang banget si bandar lokalnya lagi jualan dulu. Terus ada GIAA, Gia Garuda Indonesia. GIA emang FCA, coba lihat perasaan FCA ya. FCA karena keadaan FCA juga, cuman ya inilah teman-teman yang kena suspend. Nah kalau kena suspend biasanya dia harus menurunkan nih. Bedanya FCA kena suspend sama FCA yang tidak pernah angkat ke 51 selama 6 bulan atau sekarang 3 bulan dan tidak transaksinya 5 juta per harinya itu. Ya waktu tanggal 31 itu belum ada yang Tapi kalau yang ini kan beda nih, kena FCA karena suspend. Nah, kalau kena suspend, bila dia naik ketinggian suspendnya, maka kena FCA lebih daripada 1 hari dia harus menurunkan tensinya. Ini kalau lepas dari FCA-nya teman-teman ya, biasanya dia langsung up ke atas ya. Manfaatkan untuk scalpingan aja, jangan swing ya. Ini untuk GIA ini biasanya ini kan karena kena FCA ya, karena suspend seminggu ke atasin, dia karena suspend karena ke atas ya, disuspend lagi, kenalah harga FCA gitu kan. Nah dia kan harus menurunkan tensi ya. Nah nanti setelah lepas dari FCA-nya atau lepas dari suspend sama FCA-nya ya, kalau suspendnya kan udah lepas sekarang di harga FCA, kemungkinan kalau dia harus turunin
nanti ada kenaikan teman-teman ya. Manfaatin aja untuk scalpingnya nanti ketika ada kenaikan ya. Ini juga udah bagus, bandar lokal juga udah akumulasi per hari ini ya. Nah itulah bedanya FCA karena disuspend dan FCA karena harga masih di 50 selama 6 bulan waktu awal itu ya. Tanggal 27 terlihat jelas di sini ada si KI lagi banyak duit kayaknya nih. KI, YJ, ZP, DR, EP, BQ sama MG. BQ sama MG udah bersatu. Mudah-mudahan walaupun sedikit, pinginnya sih nomor 1, cuma di sini nomor 1-nya si KI ya. Mudah-mudahan si ini nanti pas lepas dari FCA-nya dia bisa mantul ke atas ya. Tapi saya pikir sih berdasarkan pengalaman yang saya lihat ya, ketika dia kena suspend tinggian terus diturunin, contoh Jemas deh, kalian coba Jemas, dia kan ketinggian di suspend harus ke bawahin lagi, dibawahin lagi. Nah, setelah di bawah coba lihat dia langsung ngegas ke atas, manfaatin aja untuk scalpingan ya. Jadi sementara ini dia lumayan lah gitu ya, bagus ya dia GMFI dia nurut lah gitu ya. GMFI kita sekilas aja ya. GMFI lagi dibuang sama bandar lokal tapi ada cenderung pengambilan dari foreign ya. Jadi bandar lokal coba lihat di sini garis yang hijau ini dia cenderung turun ya, terus turun, ada 3 hari pengambilan cuma sedikit. Terus bandar foreign udah ngambil 2 hari, dia ngejual ngambil lagi, cenderung setelah pengambilan dia diam ya. Ada pengambilan agak tinggi, coba lihat tanggal 19 September. Kita lihat foreign. Ada YU 3000 lumayan ya, 3000 ya. YU 3000. Kalau YU sih bagus ya, bandar untuk foreign bagus ya. Mudah-mudahan si YU ini juga bisa mempertahankan. Ya si GMFA juga ini kena suspend juga teman-teman ya. Jadi manfaatin aja kalau yang kena suspend dia kan ketinggian. Nanti kalau lepas dari FCA sekitar semingguan lah ya, seminggu sampai 10 hari. Ketika dia lepas dari FCA-nya kemungkinan dia akan up ke atas ya. Lihatin aja nanti ya. Untuk kita tandain deh GE ini ya. Ini karena kan GMFA itu kena suspendnya karena FCA-nya karena kena suspend ya. Jadi untuk yang tinggi harus dibawahin, yang di bawah harus dikeatasin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini manfaatin aja nanti ketika dia lepas FCA untuk scalpingan ya. Terus satu lagi ada PPRO. PPRO ya. PPRO bagaimana PPRO? PPRO ini dari ininya udah bagus banget nih pengambilannya. PPRO ternyata di sini diambil sama foreign teman-teman. Foreign itu tanggal 23 Agustus. Ternyata sekarang itu bandar-bandar sebuah emiten yang kena FCA udah pada nyaman ya, dia jualan di harga FCA ya. 23 coba lihat 23 baru-baru ini 23 ya. Ada COD ya, nggak cuma sedikit doang, cuma lumayan lah, walaupun sedikit cuma lumayan ya. Kecenderungan adalah gitu istilahnya si foreign, walaupun foreign KW kita mau ngambil gitu kan. Di sini juga si bandar lokal ada pengambilan terus pengeluaran lah sedikit, ada pengambilan ya per hari ini ya, per hari ini ada pengambilan ya si bandar lokal ya. Kita akan lihat siapa yang ambil. Ada GR, DH, MG, CP, XL teman-teman udah pada ngambil, tapi yang paling banyak oleh si GR sama si DH sama si MG. Mudah-mudahan dah si broker inilah yang nanti akan mengap harga ya. Menambah mungkin budaya gedornya si foreign udah masuk ke emiten ini ya. Ini juga udah mulai ke atasin ya, ke harga 40 malahan ya. Turunin lagi, angkat, terus turunin lagi. Mungkin sekarang karena ada pengambilan, biasanya kalau ada pengambilan dia cenderung akan ke atas ya. Karena kalau saya kan kenapa nggak mau putar hasil harga FCA ya, sesuai dengan ketentuan MUI aja bahwa penjualan di harga FCA, pembelian atau penjualan dinyatakan haram gitu ya. Tapi bagi teman-teman ya silahkan aja gitu ya. Kalau potensi kemungkinan mereka juga akan lepas kok teman-teman dari FCA-nya ya. Kemungkinan dia akan lepas dari FCA-nya kok. Karena ada beberapa emiten yang udah berusaha untuk lepas dari harga 50-51-nya ya. Mungkin kayak IATA mungkin udah mulai berpikir, sama JAS juga sudah mulai kuat, tinggal tunggu waktunya aja kapan mereka bisa dicabut FCA-nya dari sama bursa, mungkin nanti akan dijual normal. Jadi untuk PPRO bagus juga sih, dia ada akumulasi penjualan, artinya dia ditransaksikan dengan baik ya.
ada perkembangan istilahnya ditransaksikan gitu. Beda dengan emiten yang lurus gitu, lurus tidak ada perkembangan. Tapi di sini kecenderungan bandar lokalnya mau memperjualbelikan ya, dia juga udah berusaha ke 41 ya. Maaf, ke 40 ya. 39 ya. Ajak 40 lah, ke 40 ya, pernah ke 50 40. Dan jika udah diambil juga sama poren-poren cenderung masuk, walaupun tidak signifikan, cuman poren udah masuk. Mudah-mudahan sih ini bisa membawa dampak positif ya kepada emitennya. Kalau PP Properti kan kalau nggak salah punya pemerintah ya, BUMN lah, yang punya BUMN, kemungkinan BUMN bisa keatasin lah ya. Saya pikir sih bisa lah gitu ya, karena kalau emang punya BUMN jarang yang plat merah itu menghajar, istilahnya si yang punya emiten itu menghajar sahamnya ke ke retail gitu ya. Dia harus banyak tahap untuk mengeluarkan saham, dan pasti keluar berita lah ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk yang kena FCA. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada tambahan kita akan berikan lagi tambahannya ya. Terutama nanti mungkin akan saya kabarkan FCA yang sudah lepas dari 50 tapi belum lepas dari FCA-nya ya. Oke, segitu aja. Ciao ya, nanti ya jam 8 kita akan update lagi ya. Ciao ya.